Anak-anakku kelas 5, apa kabarnya nak? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Salam jumpa dan salam sehat dari Ibu. Tetap semangat, walaupun kita masih tetap belajar di rumah. Dan kita tetap memohon kepada Tuhan, memulai dan mengakhiri setiap aktivitas kita, agar Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan merahmati kita dengan segala kebaikannya. Dan semoga juga Corona ini bisa berakhir dari bumi kita ini. Oke anak-anakku yang baik, kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Pada minggu yang lalu, kita telah membahas subtema yang pertama dari bab pertama, manusia secitra dengan Allah, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Anak-anakku yang baik, dapat kamu ingat kembali apa artinya itu citra? Manusia secitra dengan Allah? Apa tugas manusia sebagai citra Allah? Apa makna manusia sebagai citra Allah? Apa keunggulan manusia sebagai citra Allah? Dan bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa? Dan bagaimana kamu mengungkapkan rasa syukurmu atas dirimu diciptakan secitra dengan Allah? Maka yang kedua ini, subtema yang kedua, kita akan mempelajari tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Perkembangan pada laki-laki dan perempuan ada dua. Yang pertama adalah perkembangan fisik dan yang kedua adalah perkembangan psikologis. Perkembangan fisik adalah perkembangan pada tubuh atau pertumbuhan pada tubuh, otak, dan motorik kita. Perkembangan pada tubuh yang ditandai dengan berat badan, tinggi badan, dan otot yang sudah kuat. Sedangkan perkembangan psikologis adalah perkembangan kemampuan dan sifat-sifat manusiawi. Perkembangan kemampuan atau bakat ini dapat kita lihat dua sifatnya. Perkembangan kemampuan atau bakat bersifat jasmani, yaitu memasak, berenang, menari, dan bermain bola, dan masih banyak lagi. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan bakat atau kemampuan bersifat rohani. Yang pertama adalah rajin berdoa, mencintai manusia, mencintai Allah dan manusia, beriman, melakukan hal-hal yang baik. Itu perkembangan rohani. Perkembangan pada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor bawaan atau lahiriah yang kita bawa sejak lahir. Ya, faktornya. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan turut mengembangkan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Lingkungan-lingkungan yang baik, mari kita turuti, mari kita teladani. Sedangkan lingkungan-lingkungan yang tidak baik, mari kita jauhi. Lalu yang ketiga adalah aktivitas kita. Aktivitas kita itu juga merupakan faktor perkembangan kita. Apa aktivitas kita? Apakah kebaikan-kebaikan? Nah, kita berharap bahwa aktivitas kita itu adalah hal-hal yang baik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kita ke arah yang baik. Lalu di sekolah dasar itu anak mempunyai beberapa perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan intelektual. Maka anak di sekolah dasar umur 6 tahun sampai 12 sudah bisa membaca, berhitung, dan menulis.
maka mereka sudah berkembang secara intelektual. Lalu berikutnya adalah perkembangan bahasa. Anak sekolah dasar umur 6 sampai 11, mereka sudah bisa menguasai kata 2500. Ya kan? Kata ya. Lalu umur 11 sampai 12 tahun, mereka sudah bisa menguasai kata 50.000. Nah, itulah perkembangan bahasa pada anak sekolah dasar. Lalu berikutnya adalah perkembangan sosial. Anak sekolah dasar selain menjalin hubungan dengan orang tuanya, sudah bisa menjalin ikatan hubungan dengan teman sekelasnya, teman sepermainannya, teman seumurannya. Maka bukan hanya untuk orang tua lagi mereka menjalin hubungan, tetapi sudah melakukan ikatan dengan teman sekelasnya, teman sepermainannya. Lalu berikutnya adalah perkembangan emosi. Anak sekolah dasar sudah menyadari bahwa kata-kata kasar itu tidak dikehendaki di masyarakat. Kata-kata yang tidak baik yang terucap dari mulut kita ini yang kurang baik, mereka sudah tahu bahwa tidak dikehendaki oleh masyarakat. Maka mereka bisa menahan emosi. Ya, mampu menahan emosi. Berikutnya adalah perkembangan di bidang keagamaan. Maka pendidikan agama memiliki sifat positif untuk membentuk akhlak pribadi anak sekolah dasar. Maka anak-anakku kelas 5, kalian sudah belajar agama, dan itu yang kita pelajari hari ini. Bahwa pendidikan agama itu adalah untuk membentuk akhlakmu. Akhlak yang bagaimana? Yang jujur, yang disiplin, yang baik, yang taat, yang rendah hati, yang bertanggung jawab. Dan pribadimu yang bagaimana? Pribadimu yang memiliki karakter-karakter yang baik, yang sangat terpuji. Itulah maksudnya kita belajar agama. Dan juga dengan belajar agama ini, kita mampu mengenal kasih lewat Tuhan kepada sesama. Dan nanti saat kamu menginjak remaja, karena sudah dibentuk akhlakmu, dibentuk kepribadianmu dari SD dengan belajar agama, maka kamu nanti sudah bisa menghadapi segala tantangan dan kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kamu nanti semakin kuat karena sudah didasari belajar agama di SD. Lalu perkembangan motorik. Ya. Ini sudah terkoordinasi, minat dan keinginannya sudah terkoordinasi, maka dia akan melakukan hal-hal yang baik. Perkembangan motorik di SD boleh kita lihat ya, motoriknya sangat lincah, gerakannya begitu lincah. Maka kita boleh mengembangkan, anak-anakku boleh mengembangkan keterampilan-keterampilanmu saat SD. Dengan gerakanmu, dengan daya ciptamu, dengan segala intelektualmu, yaitu menggambar, melukis, berhitung, dan masih banyak lagi keterampilan-keterampilan yang harus kamu lakukan. Oke, anak-anakku yang baik, bakat atau kemampuan adalah sifat, pembawaan, dan hal-hal yang baik yang kita bawa sejak lahir. Maka bakat dan kemampuan itu sudah diberikan Tuhan sejak kita lahir. Bagaimana kita cara mengembangkan bakat kita itu? Bagaimana kita cara untuk melatih bakat-bakat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Maka dengan demikian kita nanti melihat Injil yang menyangkut tentang talenta, yaitu Matius 25 ayat 14 sampai dengan
30. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Itu talenta yang diberikan Tuhan. Di sana nanti dikisahkan bahwa seorang tuan ingin bepergian ke luar negeri. Maka dia memanggil hamba-hambanya untuk menyerahkan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama dipanggil memberikan 5 talenta. Maka hamba yang kelima ini pergi dan mengembangkan talentanya. Hamba yang kedua dipanggil oleh tuannya, lalu tuannya memberikan 2 talenta. Lalu hamba yang kedua ini pergi dan mengembangkan talentanya. Hamba yang ketiga dipanggil oleh tuannya, lalu diberikan 1 talenta. Maka setelah tuan ini pulang dari luar negeri, dia memanggil ketiga hambanya ini. Dikisahkan di situ ya. Hamba yang pertama dipanggil dan menghadap kepada tuannya. Tuan, aku telah menerima 5 talenta dan aku mengembangkannya menjadi 5 talenta. Terimalah Tuan. Maka Tuan itu mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu anakku. Maka aku akan memberikan perkara-perkara besar kepadamu, tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Lalu hamba kedua melapor kepada tuannya. Tuan memberikan 2 talenta kepada saya, maka saya mengembangkannya menjadi 2 talenta. Tuan itu mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu anakku. Aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Pergilah, berbahagialah bersamaku. Lalu itu diucapkan kepada hamba yang pertama dan kedua. Dan hamba yang ketiga menghadap, Tuan, setelah Tuan memberikan 1 talenta kepada aku tahu Tuan itu pemarah, aku tahu Tuan itu menuai di tempat yang tidak menanam, maka aku kubur talenta itu. Hei, hamba yang jahat, kata Tuan ini. Kamu jahat, pemalas, maka aku akan mengambil talenta daripadamu. Maka aku akan mencampakkan engkau ke tempat yang paling gelap. Di sanalah terdapat gertak gigi yang sangat menyakitkan. Maka apa maksudnya dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini? Mengajarkan kepada kita, Tuhan telah memberikan kita talenta kita masing-masing. Sejauh mana kita bertanggung jawab atas talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita seperti hamba yang pertama, hamba yang kedua, atau hamba yang ketiga ini? Jika kita seperti hamba yang pertama dan kedua, berarti kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita. Jika kita sudah mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Sedangkan hamba yang ketiga ini adalah seorang hamba yang pemalas, yang bermalas-malas, yang tidak mau berusaha. Anak-anakku kelas 5, janganlah kamu tiru nak hamba yang ketiga. Dia itu pemalas. Dia itu hanya menuntut tapi tidak melakukan perbuatan. Maka tirulah hamba yang pertama dan kedua, yang selalu berusaha mengembangkan bakat dan talentanya. Maka Tuhan memberikan perkara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Jika kita yang memiliki 1 talenta dan kita tidak mengembangkannya, Tuhan akan mencabut itu dalam diri kita. Mencabut itu dari diri kita, maka hidup kita akan susah dan menderita. Maka bagaimana caramu untuk melatih bakat dan kemampuan yang ada pada dirimu? Bergaullah dengan orang yang berpengalaman, yang sudah memiliki bakat dan kemampuan. Selalu rajin berlatih. Selalu rajin membaca buku yang sesuai dengan bakat dan kemampuanmu.
selalu berusaha untuk bekerja keras, untuk mampu menjadi yang terbaik. Dan jangan lupa berdoa. Itulah usaha-usaha yang kita buat untuk mengembangkan bakat dan talenta kita. Jangan kita stop. Ya, anak-anakku yang baik, walaupun kita belajar di rumah, mari tetap mengembangkan bakat kita. Jangan bermalas-malas, anakku. Belajar terus apa yang dikasih guru dari melalui media sosial ini, dengarkan dengan bagus, pelajari dengan baik, agar ke depan nanti kamu bahagia dengan bakat yang kamu terima dari Tuhan untuk kebahagiaanmu dan juga untuk kamu bagikan kepada sesama. Maka untuk anak-anakku yang baik, demikian dulu yang bisa Ibu sampaikan pada materi kita subtema yang kedua. Maka untuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anakku yang baik. Yang pertama adalah, jelaskanlah arti perkembangan fisik dan perkembangan psikologis. Berikutnya, tuliskanlah perkembangan pada anak sekolah dasar. Itu nanti ada 6. Ya. Berikutnya, tuliskanlah faktor-faktor yang mendukung perkembangan manusia laki-laki dan perempuan. Lalu berikutnya adalah, bagaimanakah caramu untuk mengembangkan bakat atau talenta yang diberikan Tuhan kepadamu? Lalu berikutnya adalah, buatlah sebuah puisi dengan berjudul Aku Dipanggil untuk Berkembang. Selamat belajar anak-anakku. Sekian dan terima kasih.